Saudara Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin bersama 5 rekannya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Langkat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Terbit rencana perangin-angin, Bupati Langkat, Sumatera Utara tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 00 Kamis dini hari tadi di Jalan Kuningan Persada Setiabudi, Jakarta Selatan. Bupati Langkat dibawa ke Jakarta seusai terjaring operasi tangkap tangan atau OTT bersama 7 orang lainnya yang telah lebih dulu masuk ke Gedung Merah Putih KPK. Mereka yang diamankan merupakan pejabat dan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Langkat, serta pihak swasta yang terjaring operasi tangkap tangan bersama Bupati Langkat. Dari hasil pemeriksaan KPK dari 8 orang yang diamankan, KPK menetapkan 6 orang tersangka termasuk salah satunya Bupati Langkat. Dalam penangkapan ini Bupati Langkat diduga menerima suap terkait pengaturan paket proyek infrastruktur Kabupaten Langkat dan proyek Dinas Pendidikan tahun anggaran 2020-2022 senilai Rp786 juta. Para pihak yang ditangkap beserta barang bukti pada saat penangkapan ditangkap dengan sejumlah uang berupa Rp786 juta, kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Barang bukti tersebut diduga hanya sebagian kecil dari beberapa penerimaan oleh TRP melalui orang-orang kepercayaannya. Selanjutnya KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Ke-6 tersangka kemudian ditahan di Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur, Rutan Polres Metro Jakarta Pusat, Rutan Polres Metro Jakarta Timur, dan Rutan KPK Gedung Merah Putih. Tim Liputan Kompas TV. Pasca operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK kepada pejabat Pemkab Langkat, kondisi kantor Kabupaten Langkat terlihat sepi. Sementara itu, KPK telah menetapkan Bupati Langkat sebagai tersangka. Di areal gedung utama hanya terlihat beberapa pegawai saja. Sementara itu di ruangan Bupati terbit rencana dalam kondisi tertutup. Hingga saat ini saudara belum ada petugas dari kepolisian atau dari penyidik KPK yang datang ke ruangan Bupati. Begitu juga belum ada garis polisi atau tanda-tanda penggeledahan yang dilakukan penyidik di ruang kerja Bupati. Dan saudara, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait dengan penetapan tersangka Bupati Langkat dalam kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Gedung KPK Jakarta sudah ada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda. Putu, selamat siang. Bagaimana proses pemeriksaan terhadap Bupati Langkat dan juga kelima tersangka lainnya? Ya, selamat siang dan juga saudara. Tadi terpantau pada pukul 9:20 rombongan ataupun juga ke-6 tersangka dari dugaan kasus suap di Langkat, di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini baru saja menyelesaikan proses pemeriksaan tahap awal. Setelah ditetapkan tersangka, ke-6 tersangka memang menjalani sejumlah pemeriksaan terhitung dari ketika mereka tiba sampai dengan tadi kurang lebih penyidik ini sudah memintai keterangan dari para tersangka, kemudian juga mencocokkan bukti-bukti yang sudah dimiliki oleh penyidik ini sekitar kurang lebih 9 jam. Tepat pukul 9:20 tadi kami pantau memang Bupati kemudian juga sang kakak yang bernama Iskandar dan juga pihak-pihak ASN serta pihak swasta yang sudah ditetapkan tersangka ini keluar dari Gedung Merah Putih KPK dan juga langsung dibawa ke rutan KPK. Ke-6 tersangka ini tidak ditempatkan di satu tempat yang sama, Niluh dan juga saudara, karena ke-6 tersangka ini ditempatkan di 4 rutan yang berbeda. Untuk di Pomdam maksud kami di rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur ini ada tersangka atas nama terbit rencana angin-angin atau Bupati Langkat sendiri, kemudian ada pihak swasta Suhanda Citra, lalu di Polres Metro Jakarta Pusat ada tersangka swasta dengan nama Marcos, kemudian di Jakarta Timur ada Isfi, dan di Gedung Merah Putih KPK sendiri ada seorang tersangka yang disebut atau diyakini oleh para penyidik KPK sebagai pemberi suap yang atas nama Muara Perangin-angin. Memang kasus ini ataupun juga proses pemeriksaan ini masih terus dilakukan secara paralel meskipun para tersangka ini sudah dikembalikan ke rutan KPK, tetapi memang proses pemeriksaan masih terus dilakukan, pemeriksaan saksi, kemudian juga pengumpulan barang-barang bukti masih terus dilakukan karena kita tahu Nilus dan juga saudara
kantor dari Bupati Langkat sendiri masih belum disegel, kemudian juga masih ada beberapa barang bukti yang masih dikumpulkan oleh penyidik KPK. Artinya memang proses ini masih berlangsung secara paralel. KPK sendiri memiliki waktu sekitar 20 hari, tepatnya sampai dengan tanggal 7 Februari 2022, untuk kemudian memutuskan siapa saja tersangkanya, apa saja kemudian yang dijadikan barang bukti, sampai nantinya bisa dilanjutkan ke kejaksaan ataupun juga melanjutkan ke proses persidangan. Delo.